Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam sahabat-sahabat semua. Kita hari ini sedang ada di acara bingung, bincang malam minggu ngariung nih. Siap bersama sahabat Hendra Gunawan SH, Ketua Komisariat Samsul Ulum Cabang Kota Sukabumi. Siap. Jadi ketua, malam ini kita akan membahas kaderisasi dan administrasi. Tapi sebelum jauh ke sana, kita berbicara soal latar belakang organisasi terlebih dahulu. Tentunya PMI mungkin ya. PMI tentunya. Jadi sebelum jauh ke pembahasan yang nanti, coba ketua jelaskan apa itu organisasi PMI ini. Oke. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya, baik yang ada di komisariat maupun yang di luar. Saya mencoba menjelaskan secara sederhananya berbicara tentang organisasi PMI. Takut ada yang belum paham atau pahamnya terlalu jauh, jadi harus disederhanakan. Siap. Jadi organisasi PMI adalah organisasi kemahasiswaan yang berideologikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Tentunya organisasi PMI adalah representatif Nahdlatul Ulama. Kok bisa? Ya bisa, karena sejarahnya dulu pada tanggal 17 April 1960 bahwa organisasi kemahasiswaan yang berideologikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah itu didirikan oleh 13 tokoh NU dan yang sekarang menjadi PMI. Cuma ada perubahan regulasi, ya, ada yang dikatakan dependen, ada independen, ada interdependensi gitu. Kalau dependen dulu PMI menjadi bagian NU atau katakan Ganom NU, yang segala sesuatu itu PMI ikut menjadi bagian dari NU. Harus ada izin dari NU gitu. Ya. Misalkan dari garis politik kah? Jadi kalau NU AA, maka ada deklarasi Munajati bahwa PMI ingin lepas dari NU, sehingga dideklarasi di situ bahwa PMI ingin lepas struktur dari NU. Cuma ya kebablasan PMI-nya. PMI tidak lagi menjadi ruh perjuangan organisasi Nahdlatul Ulama atau katakan organisasi yang di dalamnya itu masuk NU. Ada perubahan lagi, yaitu interdependensi, bahwa interdependensi itu mengukuhkan jati diri PMI tetapi tidak membatasi ruang gerak mahasiswa. Sehingga ada istilah interdependensi di situ, bahwa PMI secara struktur itu lepas dari NU, tetapi secara kultur bahwa PMI bersanad kepada NU atau Nahdlatul Ulama. Kita suka melakukan jarak kubur, tawasulan dan lain sebagainya. Itulah secara singkat apa tadi yang ditanyakan Tentang PMI itu apa? tentang PMI. Iya. Mungkin barusan dijelaskan, cuma kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan Jadi kalau dijelaskan secara panjang lebar mungkin tidak cukup 1 jam tuh ya tentang PMI ini ya. Jadi begitu kira-kira gambaran tentang apa sih sebenarnya PMI itu, atau bagaimana sih ke PMI, hubungan PMI dengan NU gitu. Jadi PMI ini kan dikatakan organ ekstra begitu tuh. Ya. Jadi sebenarnya apa sih, kenapa sih harus ada organ ekstra sebelum itu? Kan sudah ada organ intrakampus gitu kan, seperti halnya BEM, DPM, himpunan mahasiswa gitu kan, yang fakultatif. Kenapa harus ada organ ekstra tuh? Terkhusus PMI begitu. Oke, jadi saya tanggapi gini, bahwa mahasiswa itu ruang diaspora atau ruang geraknya itu banyak atau luas, sehingga masuk satu pusaran pun tidak cukup. Atau katakan, saya sederhanakan, Bang Iki ini masuk jadi mahasiswa, masuk kuliah, aktif di Indra, dan itu
tidak cukup bagi saya kalau menjadi mahasiswa. Kalau saya pun sudah menjadi mahasiswa ya. Pasti Sudah alumni. pasti mahasiswa. Hendra rasa itu tidak cukup dengan titel mahasiswa yang diberi amanah oleh keseluruhan orang bahwa mahasiswa itu bisa mengembangkan dirinya atau mandiri, tidak melulu diberikan asupan, tetapi mampu mengeksploitasikan atau mampu menerjemahkan yang ada. Dan organisasi ekstra kampus itu adalah jembatan untuk bagaimana ruang yang tidak ada di kampus itu didapatkan di organisasi ekstra, khususnya di PMI. Karena PMI itu berbasis sistem, sehingga PMI ada aturan mainnya, Bung. Jadi tidak seenak wong dewe gitu ya. Masuk keluar atau tanpa ada bahasa. Makanya itu goblok namanya. Mungkin kalau bahasa Sundanya datang ke tinggal tarang, balik ke telepon dulu gitu. Jadi saya suka mengistilahkan ririwa lah kalau. Jadi kalau udah masuk sistem ya, mau tidak mau sahabat-sahabat di baiat di hadapan Allah lewat perantara PMI ini, bahwa sahabat-sahabat akan berkomitmen. Ya, saya tunggu komitmen sahabat-sahabat yang sudah masuk PMI untuk berproses di PMI, karena itu sudah menjadi tanggung jawab saya dan tanggung jawab sahabat-sahabat semua. Balik lagi itu flashback, mungkinnya banyak yang berguguran dan itu sangat disayangkan. Jadi yang sangat disayangkannya itu nggak jelas. Kalau jelas mau keluar, mau enggak. Jadi saya pun tidak ambigu untuk memperlakukan sahabat-sahabat. Dan nantinya mungkin akan jadi ketika keluar dengan alasan yang jelas itu akan menjadi otokritik untuk PMI sendiri gitu. Kalau misalkan keluar dari PMI alasannya kayak gini gitu kan. Itu kan kita bisa memperbaiki sistem yang ada gitu. Cuma kalau abu-abu, aduh, saya mau perbaiki gimana? Kan nggak jelas objeknya. Ya, alhasil kita mencocok-cocokkan, dan itu bisa saja benar dan bisa saja enggak. Dan kebanyakan kan enggak, kan itu. Artinya tidak relevan begitu tuh ketika masuk di gerbang Mapaba lalu dibaiat, tapi niatnya hanya ingin tahu PMI saja begitu. Karena ada aturan mainnya, atau katakan di PO, di ADRT sekalipun dijelaskan bahwa anggota yang dikatakan mundurkan diri itu yang meninggal, kan enggak meninggal semua. Mungkin meninggal keinginannya untuk berproses begitu tuh. Lalu kemudian kalau secara terhormat dia mengajukan ke cabang bahwa dia ingin mengundurkan diri dari PMI, itu secara terhormat. Ada secara tidak terhormat, dia sudah melanggar aturan main, baik masuk partai politik yang bertentangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah dan Pancasila, baik yang mengikuti organisasi kemahasiswaan yang bertentangan dengan Pancasila atau Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi baik organisasi kemahasiswaan, kepemudaan atau kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan itu secara keras bahwa PMI akan memecat anggota. Gitu. Jadi objeknya partai politik dan organisasi yang ada di berseberangan, berseberangan gitu. Kembali kita berbicara soal kaderisasi gitu tuh. Begini, tentang persoalan kaderisasi di masa pandemi tentunya akan sedikit berbeda atau mengalami pergeseran dari kaderisasi di masa sebelumnya gitu tuh. Akan banyak tantangan atau rintangan yang mesti kita jawab gitu. Karena kan tidak menutup kemungkinan juga bahwa setelah sahabat-sahabat di gerbang Mapaba lalu dibaiat, akan banyak muncul alasan gitu tuh.
saya ke kampus aja enggak kok, apalagi yang hanya PMII dalam tanda kutip, yang hanya PMII gitu, yang tidak diwajibkan untuk saya mengikuti secara seluruhnya gitu. Nah, menjawab itu bagaimana tuh? Enggak, untuk menjawab itu terlalu pagi ya. Cuma ya kita pure aja ngobrolin persoalan baik secara cakupan lokal maupun nasional. Pandemi ini adalah tantangan zaman yang PMII sikapi dengan serius, dan ini banyak degradasi, penurunan nilai, baik berbicara tentang spirit kaderisasi, lalu berbicara tentang rutinitas PMI, dan itu kesenjangan atau kontra dengan pandemi. Semisal gini, PMI menyarankan untuk berkerumun dan pandemi menyarankan untuk menjaga jarak. Menjaga jarak. Dan itu sangatlah berat untuk kemudian PMI dalam sistem yang istimewa. Ada peraturan PMI lainnya yang kemudian ditetapkan bahwa tentunya merespon dengan serius, baik tingkat rayon, komisariat maupun cabang atau sebagainya. Itu dirubah skema kaderisasi, kemudian kebiasaan PMI, dan PMI pun dipaksa oleh zaman untuk kemudian minimal masuk kepada mengikuti arus ya, mengikuti arus, melawan arus dan menciptakan arus. Dan PMI hari ini ya sedang mengikuti arus, yang mana pandemi di sini telah memberikan pembelajaran penting bagi PMI bahwa teknologi itu amatlah berharga jikalau kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Toh sistem kaderisasi sekarang dirubah. Ada yang berani menerapkan sistem kaderisasi formal atau kaderan pendidikan formal di PMI, salah satunya Mapaba via Zoom. Dan itu tidak tergambar oleh PB yang dulu merumuskan dalam Muslimnas yang menghasilkan PO. Dan sekarang dituntut bersikeras untuk kemudian kader-kader PMI bisa selancar dalam arus tersebut. Ya maksimalnya kita harus melawan arus ya. Dalam artian melawan arus di situ kita tidak melulu beradaptasi, tetapi kita harus menciptakan pusaran baru atau ya berinovasi lah. Tentu yang dibutuhkan sekarang itu berinovasi. Semisal pemerintah mengusung ekonomi kreatif, PMI pun harus mengusung kebutuhan hari ini PMI, baik kader dan anggota, untuk menjawab spiritual atau emosional atau katakan intelektualnya itu harus tersampaikan. Maka sudah dibiasakan oleh kader PMI Syamsul Ulum untuk segala sesuatu ya pasti lewat Zoom atau katakan tidak seperti biasanya, tetapi itu ya mau tidak mau itu harus dimaksimalkan. Begitulah Bung. Siap. Jadi karena kita ini punya budaya ngopi bareng gitu ya, yang sekarang mungkin sudah mulai bergeser, ngopinya mungkin tetap bareng, hanya saja tidak di satu tempat yang sama gitu. Nah, ruang dan waktunya. Itu persoalan-persoalan itu saya kira bisa menjadi hal yang menghambat juga tentang pertukaran ide gitu tuh. Sehingga kan di PMI ini terkenal dengan free market of idea gitu. Jadi pasar bebas berpikir. Sehingga ketika kita berbicara dalam satu tempat yang sama, kita cenderung akan lebih interaktif.
kadang-kadang dari tantangan di era sekarang ini di Zoom itu bisa dikatakan lebih tidak interaktif gitu, lebih banyak istilahnya lebih banyak diam, lebih banyak mendengarkan daripada menyampaikan pendapat. Karena untuk menyampaikan pendapat ini mungkin mereka menganggapnya ketika tidak suka atau misalkan kurang bertemu dengan pendapat yang lain bisa langsung di-cut dengan keluar gitu. Dengan di tempat ini kan tidak seperti itu. Nah, budaya itu tuh budaya yang mungkin akan sedikit bergeser gitu, di mana ruang kopi yang asalnya dalam satu tempat yang sama lalu kita dipaksa untuk beradaptasi, sehingga tentu untuk adaptasi ini pun tidak seperti sambal yang sekali makan langsung terasa gitu. Betul. Nah, untuk menyesuaikan diri terbiasa akan hal-hal seperti ini. Nah, dari Komisariat Samsul Ulum sendiri, bagaimana penerapan kaderisasi atau penciptaan budaya baru di tengah pandemi ini tuh? Ya, pertama kita pun tidak secara fantasi menerapkan bahwa toh ini formulasi PMI Sentul, enggak. Cuma ya kita menciptakan itu nggak bisa ya, cuma kita melihat, menerapkan dan memodifikasi itu saja sih. Itu hal yang dasar. Bagaimana kita berkreasi sekaligus inovasi gitu ya. Jadi semua aktivis, semua organisatoris yang ada dan dihadapkan dengan pandemi ini ya kewalahan semuanya. Tentu segala formasi, segala strategi itu dirancang, cuman itu tidak maksimal. Karena pertama, finishing dari komunikasi itu selebrasi, tapi selebrasi kan nggak bisa hanya jadi angan-angan saja. Budaya PMI pun menurut Bang Iki barusan, yang saya rasakan dulu itu kopi itu adalah ruang untuk bagaimana kita mencurahkan pemikiran. Kalau sekarang karena tuntutannya beda, pemikiran pun tidak diliarkan atau tidak dibiarkan begitu saja, hanya dengan kungkungan bahwa kamu harus ini, tetapi tidak lebih daripada apa yang menjadi harapan. Sehingga itu tidak akan berkembang. Dan saya pun ada kritikan bagi kader-kader PMII bahwa kebanyakan yang disampaikan itu bahasa buku. Ya. Jadi kalau tidak ada di buku ya nggak maju atau mentok gitu. Sehingga itu harus double track antara bahasa buku dengan apa yang menjadi realitas. Sehingga ada ini kan, ada pengistilahan teori tanpa aksi itu onani. Aksi tanpa teori ejakulasi dini. Itu bahasa Inggris. Sehingga selain dari baca buku ya, PMI pun harus bergerak. Gimana bergeraknya, Bung, di tengah pandemi seperti ini? Oh, banyak kok ruang-ruang yang kemudian kita harus respon dengan serius. Kita bisa, karena gini, mahasiswa itu adalah penyambung lidah antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan kondisi seperti ini dibutuhkanlah mahasiswa yang cak. Kalau komunikasi dari pemerintah ke masyarakat pun sudah sampai sebelum mahasiswa tahu. Saya pastikan itu, karena masyarakat sekarang itu adalah DPR intelijen. DPR yang tak berkantor gitu.
segala sesuatu diretas oleh masyarakat. Iya. Mahasiswa tugasnya apa? Tadi apa? Gitu. Enggak masih. Menjadi penyambung lidah masyarakat gitu. Oh iya, harus cakap. Jadi harus menetralisirkan apa yang menjadi penyampaian. Ditakutkannya, jadi kebanyakan ini ditakutkan arahnya kemana, penyampaiannya kemana. Jadi tidak sinkron. Salah Sehingga paham gitu. mahasiswa pun harus memberikan edukasi terhadap masyarakat. Ada kebijakan seperti ini yang kemudian tujuannya ke sini. Sehingga saya mempunyai misi dulu karena saya diangkat menjadi ketua komisariat itu pas pandemi. Iya. Sehingga saya membuat skema dari student movement ke social movement. Apa manfaat PMII atau apa yang bisa dilakukan oleh kader dan anggota PMI terhadap masyarakat Di tengah pandemi kan? Oh iya, tentunya di tengah pandemi. Bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dari pemerintah, Iya. baik broadcast maupun dampak pandemi ini seperti apa. Ya, maka tugas dari mahasiswa atau katakan kader dan anggota PMI itu harus lebih jeli terhadap memahami informasi, sehingga bermuara informasi ke masyarakat itu secara kafah atau secara menyeluruh. Kalau sekarang kan kita pun kewalahannya, masa masyarakat kebagian bansos kita enggak kan gitu. Jadi ya itu blunder. Iya. Mau ngapain ngurusin uang masyarakat, kita pun sebagai masyarakat enggak kebagian. Salah satunya saya ya. Saya enggak kebagian bansos. Tapi ya enggak apa-apa lah. Cuma hal yang fundamental, hal yang mendasar untuk kemudian tugas mahasiswa itu ya memberikan edukasi. Jadi itu bahwa ruang yang harus terejawantahkan, yang harus diterapkan oleh mahasiswa itu banyak. Seperti halnya membantu program pemerintah dalam penanganan COVID atau edukasi. Dan kemudian mahasiswa harus bukan ini. Kalau di film 88 itu apa? Oh, yang jadi ini, jadi Apa? agent. Harus saya suka lupa kalau mengingat. Iya, kalau sekarang ada muncul pengistilahan baru tuh. Namanya sales vaksin gitu. Oh iya. Jadi kalau mahasiswa berbicara tentang vaksin atau mensosialisasikan vaksin kepada masyarakat yang kontra, disebutnya kamu ini apa? Sales vaksin gitu. Itu tantangan pemerintah hari ini untuk mendobrak pemahaman bahwa vaksin itu tidak lebih hanya menjadi bentuk ikhtiar mungkin ya. Enggak, kalau masyarakat, sebagian masyarakat mungkin ya menganggap vaksin ini tidak lebih dari penyakit yang diundang, sehingga antara pengusung dari pemerintah dan yang menerima masyarakat itu tidak selaras. Sehingga tugas mahasiswa seperti itu ya situ. Dan kalau perlu pun saya usul kepada Presiden mahasiswa dulu dong yang divaksin. Kalau sudah divaksin ya jelas kita edukasi fakta dan data. Siap. Saya udah divaksin tapi nggak apa-apa kok. Kalau saya nggak divaksin tapi saya memberikan edukasi, ya kan saya juga nggak berasa. Cuma ya lebih daripada itu mahasiswa harus paham aturan main dan dampak. Itu yang harus dipahami. Kalaupun kita tidak atau belum divaksin, tetapi kita sudah jauh memahami dampak kalau tidak divaksin seperti ini. Lalu kemudian aturan setiap produk hukum pun
Ya. ada kaidah atau ada manfaatnya. Tentu. Ya, gitu. Jadi di masa pandemi pun kaderisasi nggak akan mati gitu tuh. Enggak akan mati. Karena saya pribadi pun sering mendengar istilah kader PMI itu sekalipun hidup di comberan dia harus bisa bertahan gitu kan. Apalagi hanya sekadar pandemi yang dimana kita masih punya pilihan lain untuk melanjutkan hidup atau masih ada pilihan wahana untuk kita bermain di sana gitu loh. Betul. Jadi persoalan tentang aktivis yang harus selalu kontra dengan pemerintah pada saat itu karena pemerintah menjadi common enemy gitu. Nah sekarang memposisikan PMI ini di mana sebenarnya tuh? Apakah kita menjadi istilahnya apa sih? Karena waktu itu pemerintah menjadi common enemy, kita menjadi oposisi sepenuhnya untuk pemerintah gitu kan? Ya. Nah di zaman sekarang ini bagaimana memposisikan PMI itu? Menarik ini pertanyaannya. Ya. Dan ini sebelum saya jelaskan lebih jauh, ini bacaan saya ya, saya lebih daripada itu ada sumber yang kemudian saya pegang. PMI hari ini jadi kaum oposisi atau pro pemerintah lah bahasanya. Ini harus dipahami bahwa dasar PMI itu adalah organisasi kemahasiswaan yang mendirikan Islam Ahlussunnah wal Jamaah, dan posisi PMI itu adalah menjadi penyambung lidah. Kalau kita kontra, bagaimana mau menyampaikan edukasi kepada masyarakat dari pemerintah kan gitu. Ya. Sehingga bukan labil. Ini hal yang dasar di PMI atau Aswaja mengajarkan dan NDP pun mewajibkan bagi anggota dan kader PMI. Kita itu di tengah-tengah, moderat. Ya. Jadi kalau saya flashback aktivis 98 itu kontra terhadap pemerintah. Cuma yang jadi gagalnya itu dalam finishingnya itu setelah 98 aktivis jadi pejabat. Sehingga itu ketemu bahwa berkuar-kuar itu ya pada ujungnya dia ingin jabatan. Itu hal subjektif yang kemudian PMI tegaskan tidak memihak kedua-duanya atau lebih condong kemana, tapi moderat PMI. Sehingga kita punya tujuan dasar bahwa mahasiswa itu adalah representatif pemerintah kepada rakyat, baik rakyat kepada pemerintah. Sehingga kalau ada orang yang menyebut PMI ini labil loh, kok sekarang tidak berkoar-koar misalkan, apa seniornya sudah di atas menduduki jabatan sehingga untuk menghantam aturan itu nggak berani atau apa? Oh nggak gitu. Bahkan berbicara tentang kebenaran, kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Cuma ada finishing salah dan benar itu adalah hal mutlak yang kemudian harus diusung. Tetapi ada penghormatan harus seperti apa dan itu dikembalikan lagi. Tapi kalau salah dan benar itu harus teruji fakta dan datanya. Sehingga saya memberikan nutrisi atau suntikan kepada anggota dan kader harus benar-benar jeli dalam memilih persoalan. Jadi jangan jadi objek, tapi jadi subjek. Kalau objek itu kan misalkan pemerintah jadi objek kita dan harus menjadi common enemy atau musuh bersama objeknya itu kan.
selalu dihantam aturannya kalau menyeleweng. Tetapi kalau jadi subjek, coba kita edukasikan bahwa bukan kita maha benar, tetapi secara teori dan secara aksi ini tidaklah relevan, sehingga PMI memberikan kritikan, dan kritikan itu haruslah ditanggapi oleh pemerintah, karena wong Indonesia ini adalah negara demokrasi, bos, dan itu harus bebas. Ya. Kalau pemerintah tidak demokratis, ya apalah konsep yang diterapkan saat ini? Apakah demokratisan? Kan enggak? Kan Ya. Sehingga kritik itu bukan mematikan semangat atau mematahkan semangat, tetapi Justru untuk membangun perubahan yang justru baru. membangun. Mungkin istilahnya gajah di depan apa? Gajah di pelupuk mata tak terlihat. Iya. Kuman di seberang laut begitu jelas terlihat. Nah, itu. Jadi harus sinkron. Saya pun tidak sepakat kalau pemerintah otoriter. Dan dalam pembuatan kebijakan hanya menguntungkan pihak tertentu. Oh iya. Dan itu tentunya menjadi satu sikap komitmen PMI memperjuangkan bahwa kebijakan pemerintah itu harus bermuara pada kepentingan rakyat, begitu kan? Dalam Nasional Awal Jamaah itu dijelaskan bahwa yang menjadi pemimpin itu adalah yang terhadap atau mengayomi masyarakat. Nah, ada satu cuitan yang saya anggap ini lucu, tapi harus mungkin jadi bahan pertimbangan kita atau jadi bahan pikiran kita gitu ya. Katanya begini tuh, lo udah gak zaman mahasiswa turun ke jalan menyuarakan aspirasi gitu. Sudah zamannya mahasiswa justru berkontribusi bersama pemerintah untuk memajukan negara dengan hal yang bisa dilakukan oleh mahasiswa itu sendiri. Contohnya ketika berbicara soal mencerdaskan kehidupan bangsa gitu, lo jangan hanya melulu ditekankan kepada pemerintah. Coba mahasiswa, kalau satu mahasiswa saja katanya buat lingkar belajar di kampungnya minimal memegang 5 orang anak gitu, tentu akan menjadi satu sumbangsi yang besar bagi negara ini, katanya begitu tuh. Mengenai hal itu pendapat Ketum seperti apa? Jadi kalau saya melihat pidato Presiden Joko Widodo, presiden kita semua ya, bahwa yang diharapkan Presiden Jokowi itu, kita itu jangan melulu berbicara tentang dampak, ya. Tapi lebih daripada itu, 2 atau 3 langkah loncat bahwa kita itu sudah memikirkan kemajuan. Cuma gini, ada yang salah dalam sistem dan strukturnya. Kita pun sebagai mahasiswa bukan demo itu ajang keharusan, ya. Jadi ada ritmenya. Kalau mahasiswa turun advokasi ke lapangan, berarti itu ada ketimpangan atau ada masalah. Setelah turun ke lapangan, datanya ada, faktanya benar secara objektif, sehingga itu akan disampaikan oleh audiensi. Audiensi itu menyampaikan keluh kesah masyarakat terhadap pemerintah lewat mahasiswa. Kalaupun itu tidak disikapi dengan serius dan tidak ada jalan solusinya, maka demonstrasi. Kenapa terjadinya demonstrasi? Karena pemerintah tidak mau menanggapi apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Kayak menganggap mahasiswa itu sok-sok tahu. Kita bukan sok tahu, cuman kita ini adalah kita ini adalah masyarakat ilmiah. Kita dibesarkan di ruang-ruang akademis, dan itu akan otomatis bahwa kekritisan kita itu timbul.
kalau yang kritis ya, kalau yang enggak kan ya biasa aja. Sehingga ngapain pendidikan tinggi-tinggi kalau bermuaranya terhadap perbudakan, penindasan atau kesenjangan atau masalah kemiskinan dan sebagainya. Mahasiswa hadir untuk menjadi bukan tandingan tetapi menjadi perantara untuk kemudian kesenjangan itu minimal tidak setengah juga kan, minimal menjadi diminimalisir lah Ya. dan maksimalnya kesenjangan itu tidak ada. Kalau kesenjangan itu tidak ada, itu kayaknya enggak deh. Pasti masalah itu ada. Iya, betul. Cuma bagaimana kita meresponnya. Kalau merespon dengan bahwa kita menjadi bagian, itu pasti akan terselesaikan. Tidak kalau kita meresponnya dengan politis ya. Itulah subjektifnya dan itu tidak berhenti di situ. Kita pun melanjutkan kajiannya secara objektif. Kalau itu secara subjektif. Jadi artinya berbicara kepada tentang pembicaraan yang sepanjang itu gitu, berbicara bahwa ya setiap masa itu ada zamannya dan setiap zaman itu ada masanya gitu kan. Betul. Jadi persoalan kita berjuang dengan label mahasiswa mungkin akan berbeda dengan kakak-kakak tingkat kita atau pendahulu-pendahulu kita yang pada saat itu bergerak turun ke jalan untuk menyuarakan reformasi gitu. Hingga kita dibebankan atau kita sudah ketika kita masuk di perguruan tinggi loh otomatis kita mengemban amanah reformasi begitu kan, untuk melanjutkan perjuangan